Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nadiratul Hadiah. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum uji karbohidrat, lemak, dan protein pada makanan. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum ini diantaranya untuk mengetahui atau mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui apa itu karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar bisa menjalankan sebagaimana fungsinya. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofrom, ether, dan benzen. Sedangkan protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Praktikum yang pertama yaitu uji karbohidrat. Yuk siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada tepung susu, ada tepung tapioka, ada tepung terigu, ada biskuit, ada tepung beras, dan juga ada gula. Ada sedikit air, sendok, dan tusuk gigi. Dan ada juga betadine. Selanjutnya, kita teteskan betadine kepada setiap bahan sebanyak 3 tetes. Setelah betadine kita teteskan, selanjutnya kita aduk-aduk agar tercampur. Setelah diaduk, kita tuangkan air agar hasilnya lebih terlihat. Kita lakukan langkah-langkah ini ke setiap bahan-bahan yang telah disiapkan. Setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, terlihatlah perubahan warna pada bahan-bahan. Dapat disimpulkan bahan-bahan yang termasuk karbohidrat mengandung amilum, dan kita dapat mengetahui bahan yang mengandung amilum itu warnanya akan berubah menjadi biru keunguan seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, tepung susu, dan juga biskuit. Kandungan amilumnya dari bahan yang satu dengan yang lainnya tidak semua sama. Sedangkan yang tidak terdapat karbohidrat terdapat pada gula. Praktikum yang kedua yaitu uji lemak. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Terdapat mentega yang telah dicairkan, ada minyak, ada hand sanitizer, ada air, dan juga sendok. Selanjutnya, kita semprotkan sebanyak 5 kali hand sanitizer ke dalam mentega. Kita masukkan air ke dalam minyak
sebanyak 3-5 sendok. Kita aduk-aduk, maka hand sanitizer dan mentega akan bercampur. Kemudian minyak dan air kita aduk-aduk, maka air tidak akan terlarut di dalam minyak. Selanjutnya kita campurkan air ke dalam mentega. Sebanyak 3-5 sendok. Kemudian kita aduk-aduk, maka air tidak akan larut di dalam mentega. Selanjutnya kita semprotkan hand sanitizer sebanyak 3-5. Kemudian kita aduk-aduk, maka larutan hand sanitizer akan larut dalam minyak. Kesimpulan uji coba lemak, di mana pada uji coba yang pertama mentega dicampur hand sanitizer akan larut, sedangkan minyak dicampur dengan air tidak dapat terlarut. Pada percobaan kedua, di mana mentega dicampur dengan air tidak dapat terlarut, sedangkan minyak dicampur hand sanitizer akan terlarut. Disimpulkan bahwa lemak merupakan zat organik hidrofobik dan bersifat suka larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti yang terkandung dalam hand sanitizer. Praktikum yang ketiga yaitu uji protein. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Terdapat 4 cup kecil yang berisikan putih telur, kecap, minyak, susu, dan ada juga cuka, ada baskom, dan ada sendok. Kemudian tuangkan air ke dalam baskom secukupnya. Kemudian masukkan 4 cup bahan ke dalam baskom yang telah berisikan air. Setelah didiamkan beberapa menit, akan terlihat gumpalan-gumpalan. Kita keluarkan bahan-bahan tersebut dari baskom. Pada minyak sama sekali tidak terlihat adanya gumpalan. Pada susu terlihat banyak sekali gumpalan-gumpalannya. Pada putih telur juga dapat terlihat gumpalan-gumpalan. Pada kecap hanya sedikit gumpalan yang dapat terlihat. Dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung protein setelah dilarutkan asam cuka maka akan berubah bentuk, di mana adanya gumpalan atau endapan yang dihasilkan. Pada uji coba tersebut dapat dilihat bahwa susu dan telur memiliki protein yang tinggi, sedangkan kecap memiliki protein yang rendah, dan minyak
goreng tidak memiliki protein. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.